Pernahkah kalian membayangkan ada kitab kedokteran setebal 1 juta kata yang ditulis 1000 tahun silam dan dipakai dokter-dokter di seluruh dunia hingga abad ke-17? Ibnu Sina lahir pada tahun 980 Masehi di Balkh, Asia Tengah. Ia tumbuh di masa keemasan Islam, ketika ilmu pengetahuan berkembang sangat pesat. Pada era itu, hadir Bimaristan, rumah sakit yang juga berfungsi sebagai pusat pendidikan. Selain itu, banyak karya ilmiah Yunani kuno dari Hippocrates dan juga Galen yang diterjemahkan ke dalam bahasa Arab. Di lingkungan seperti inilah, Ibnu Sina kecil menunjukkan kejeniusannya. Ia telah menghafal Al-Quran di usia 10 tahun dan mulai mendalami ilmu kedokteran sejak masa remaja. The cause lies not in the humours alone, but in the faculty of nature. Pada usia 20-an, Ibnu Sina menyusun Al-Qanun fi al-Tibb, yaitu ensiklopedia kedokteran yang sangat fenomenal. Kitab ini terdiri dari 5 buku besar, yang masing-masing membahas aspek medis yang berbeda. Buku pertama namanya Al-Kulliyat. Buku pertama ini merupakan teori dasar yang menanamkan fondasi medis melalui logika filosofis, menjelaskan anatomi dan keseimbangan 4 cairan tubuh atau humoral sebagai kunci kesehatan dan sumber penyakit. Buku kedua namanya Al-Adwiyah Al-Mufradah, berisi tentang obat tunggal. Farmakope ini berisi daftar sekitar 800 zat obat yang terdiri dari tumbuhan, mineral, dan hewan yang disusun secara alfabetis beserta khasiat dan efek sampingnya. Ensiklopedia bahan alam ini revolusioner karena memperkenalkan standar uji klinis pertama untuk menguji kemanjuran obat sebelum diberikan ke pasien. Buku ketiga namanya Al-Amrad Al-Jusiyah. Buku ketiga ini membahas diagnosis dan pengobatan penyakit secara mendetail, diurutkan dari kepala atau otak hingga kaki atau persendian. Buku ini menunjukkan ketelitian luar biasa dalam diagnosis klinis. Ibnu Sina adalah orang pertama yang mendeskripsikan 15 jenis rasa sakit, di mana sebelumnya Galen hanya menyebut 4. Namun, beberapa interpretasi anatomi jantung dan pembuluh darah dalam bagian ini masih mengikuti kesalahan klasik dari tradisi Yunani kuno. Buku keempat namanya Al-Amrad Allati la Takhtassu, yang berisi tentang penyakit umum dan bedah. Buku keempat ini mencakup kondisi medis yang menyerang seluruh tubuh seperti berbagai jenis demam, tumor, bisul, serta masalah bedah seperti patah tulang dan dislokasi. Buku keempat ini merupakan bagian yang kritis karena di buku keempat ini membahas penularan penyakit seperti TBC dan pentingnya karantina. Ibnu Sina juga memberikan panduan bedah yang sangat maju pada masanya, menekankan bahwa bedah adalah bagian integral dari terapi medis. Buku yang terakhir, buku kelima, namanya Al-Adwiyah Al-Muraqqabah. Buku kelima ini merupakan buku formularium. Terdapat resep obat senyawa kompleks atau ramuan yang menjadi standar farmasi dunia selama berabad-abad. Meski di sisi lain, sempat membuat ilmu farmasi menjadi kaku karena terlalu dipatuhi. Lebih rinci, misalnya di buku kedua, Ibnu Sina mencantumkan aturan eksperimen obat, di mana terdapat 7 prinsip pengujian klinis yang disampaikan oleh Ibnu Sina yang mirip dengan RCT atau Randomized Control Trial pada zaman modern ini. Di buku keempat, ia mengamati penyakit menular seperti cacar, tuberkulosis, dan juga racun, lalu memaparkan bagaimana cara penanganannya. Ia juga menulis tentang katarak dan glaukoma di mata, lalu juga memaparkan gejala sakit saraf tulang belakang.
Ibnu Sina memandang penyakit tidak hanya berasal dari gangguan fisik, tetapi juga kondisi mental yang memengaruhi tubuh. Dalam satu kisah klinisnya, ia menangani seorang pemuda yang depresi hingga kehilangan nafsu makan, lalu menemukan bahwa penyebabnya adalah tekanan emosional akibat cinta yang terpendam. Alih-alih hanya memberikan obat, ia menggunakan pendekatan psikologis untuk menyembuhkannya. Hal ini menunjukkan bahwa dalam karyanya, Ibnu Sina sudah menekankan konsep kesehatan holistik, bahwa penyembuhan sejati harus melibatkan keseimbangan antara tubuh dan pikiran. Namun, perjalanan karir Ibnu Sina tidak selalu mulus. Di balik kejeniusannya, ada fase hidup yang penuh intrik politik. Setelah dipercaya menjadi wazir atau penasihat utama pemerintahan, ia justru terlibat konflik dengan penguasa di Isfahan. Situasi itu memuncak hingga membuatnya harus mendekam di penjara. Tapi, di titik terendah itulah sesuatu yang luar biasa terjadi. Alih-alih berhenti, Ibnu Sina justru tetap menulis. Di balik jeruji besi, ia terus menuangkan pemikirannya, bahkan menyelesaikan beberapa karya pentingnya. Seolah ingin membuktikan bahwa ilmu tidak bisa dikurung oleh keadaan. Perjalanan hidupnya yang berpindah-pindah dari Bukhara, Rai, Hamadan, hingga Isfahan juga bukan sekedar perpindahan tempat. Setiap kota memberinya pengalaman baru, memperkaya pengamatan medisnya, dan membentuk cara berpikir yang semakin tajam. Dan dari perjalanan panjang itulah, lahir karya-karya yang tak hanya dikenal di dunia Islam, tapi juga menembus peradaban Barat, dan mempengaruhi ilmu kedokteran selama berabad-abad. Hingga akhir hayatnya pada tahun 1037 Masehi di Hamadan, Ibnu Sina tetap mengabdikan dirinya pada ilmu, menulis, mengajar, dan merawat pasien. Meski raga telah lama tiada, warisannya tidak pernah benar-benar hilang. Karya besarnya seperti Qanun fi al-Tibb terus diterjemahkan dan dipelajari di berbagai universitas dunia selama ratusan tahun kemudian. Seolah menjadi bukti bahwa ilmu yang ditulis dengan ketulusan dan ketekunan bisa hidup jauh melampaui usia manusia. Hikmah yang bisa kita ambil dari kisah Ibnu Sina ini sederhana namun dalam. Ilmu itu tidak lekang oleh waktu. Beliau mengajari kita untuk terus belajar, tidak mudah menyerah, dan selalu pakai cara berpikir ilmiah dalam menghadapi masalah. Bahkan saat hidupnya sedang sulit hingga di penjara, dia tetap berkarya, membuktikan kalau kondisi bukan alasan buat berhenti berkembang. Karyanya seperti Qanun fi al-Tibb juga menunjukkan kalau ilmu lama seperti pengobatan alami, pola makan, hingga cara mencegah penyakit masih relevan sampai sekarang. Ini jadi pengingat bagi kita untuk tidak hanya jadi penikmat teknologi, tapi juga jadi orang yang berpikir kritis dan mampu menghubungkan ilmu lama dengan dunia modern. Seperti kata Ibnu Sina, orang bijak tidak hanya memahami masalah, tapi juga mencari penyelesaian ilmiah. Terima kasih sudah menyimak kisah Ibnu Sina sampai akhir. Kalau kamu suka konten seperti ini, jangan lupa untuk subscribe dan dukung channel Kisah di Balik Iman. Karena di balik setiap kisah, ada iman yang menguatkan. Sampai jumpa di kisah berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.